Surat Al-Lahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Budiana doakan semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat. Nggih, untuk hari ini kita akan belajar Al-Qur'an hadis ya anak-anak ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya anak-anak ya. Nah, kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan baik, dengan sikap yang tenang dan sopan. Tolong dipersiapkan buku salmannya, buku Al-Quran hadis. Nah, tolong anak-anakku semua disimak ya untuk pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anakku semua, kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulis kalian? Oke, untuk hari ini kita akan belajar surat Al-Lahab. Nah, Budiana ingatkan sedikit tentang pelajaran kita yang kemarin, minggu lalu. Kemarin kita sudah mempelajari surat Al-Kafirun dan surat An-Nasr, nggih. Nah, surat Al-Kafirun itu menempati urutan keberapa anak-anak? Budiana tanya kepada kalian semua, ada yang masih ingat? Nggih, menempati urutan ke-109 dalam Al-Qur'an. Nah, termasuk surat apa Al-Kafirun itu? Ya, benar, surat Makkiyah dan terdiri dari 6 ayat. Nah, sekilas itu tentang surat Al-Kafirun. Kemudian surat An-Nasr. Anak-anakku semua masih ingat ada berapa ayat surat An-Nasr tersebut? Ya, ada 6 ayat. Mohon maaf, 6 ayat tadi surat Al-Kafirun. Kalau surat An-Nasr ada 3 ayat dan menempati urutan ke-110 dalam Al-Qur'an. Dan surat An-Nasr itu termasuk surat apa anak-anak? Surat Madaniyah, nggih, karena surat An-Nasr tersebut turun setelah Nabi Muhammad hijrah, nggih. Baiklah, kalian persiapkan buku kalian, disiapkan, dibuka halaman 65 tentang surat Al-Lahab, nggih. Nah, nanti yang di papan tulis ini kalian tulis di buku kalian, nggih, untuk memudahkan kalian dalam memahami surat Al-Lahab. Poin-poinnya sudah Budiana tuliskan di sini. Nanti anak-anakku semua ditulis poin-poinnya di buku tulis kalian. Nah, surat Al-Lahab ini, Al-Lahab itu artinya apa? Ya, gejolak api. Al-Lahab itu artinya gejolak api. Nah, dan nama lain surat Al-Lahab, Al-Lahab itu disebut juga Al-Masad, nggih. Al-Lahab itu disebut juga Al-Masad. Nah, surat Al-Lahab itu menempati urutan ke-111 dalam Al-Qur'an. Dan surat Al-Lahab terdiri dari 5 ayat. Ya, anak-anakku semua sudah paham ya? Pasti sebelumnya kalian sudah hafal semua. Budiana yakin sudah pintar-pintar semua. Surat Al-Lahab ini terdiri dari 5 ayat. Dan surat Al-Lahab ini termasuk surat Makkiyah. Nah, ada yang sudah hafal lafaz dari surat Al-Lahab? Budiana bacakan surat Al-Lahab yang terdiri dari 5 ayat ini dan beserta terjemahannya. Anak-anakku semua menyimak di buku paket kalian halaman 65. Disimak, diperhatikan panjang pendeknya, tajwidnya diperhatikan, nggih. Nih, Budiana bacakan, tolong semuanya menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan.
sayasla narang dzata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wamra'atuhu hammalatal hatab, dan begitulah istrinya pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Fi jidha hablum mim masad, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Nah, anak-anakku semua sudah paham bacaan dari surat Al-Lahab tadi? Ya, tadi Bu Diana sudah membacakan lafaz dari surat Al-Lahab yang terdiri dari 5 ayat beserta terjemahannya. Oke, nanti dipelajari lagi, dilihat di buku kalian apa panjang pendeknya, dengungnya, pokoknya membaca Al-Qur'an itu sesuai tajwid nggih, yang benar nggih. Nah, tadi bacaan surat Al-Lahab, dan ini Bu Diana berikan apa? Berikan penjelasannya sedikit tentang kandungan dari surat Al-Lahab. Nah, surat Al-Lahab ini berisi tentang nasib paman Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang bernama siapa? Yang bernama Abu Lahab, dengan istrinya yang selalu menentang ajaran Islam, menentang yang diajarkan, dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Abu Lahab beserta istrinya dengki, iri kepada Rasulullah. Maka dari itu Abu Lahab dan istrinya sangat membenci dakwah Nabi Muhammad SAW. Akibat perbuatan Abu Lahab beserta istrinya, ia diancam masuk ke dalam api neraka. Nggih. Apa sebab turunnya dari surat Al-Lahab? Ya, sebabnya itu Abu Lahab yang nama aslinya siapa? Ada yang sudah tahu? Nah, Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Bin Abdul Muthalib, berarti ini Abu Lahab itu anaknya Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib itu? Ya, kakeknya Nabi Muhammad. Ya, Abu Lahab itu yaitu seorang tokoh kafir Quraisy, nggih. Abu Lahab sangat menentang ajaran Nabi Muhammad, padahal ia pamannya Nabi sendiri. Tapi dikarenakan iri atau dengki kepada Nabi, ia sangat membenci ajaran Nabi Muhammad, yaitu agama Islam. Pokoknya dia sangat membenci apa-apa yang disampaikan kepada Abu Lahab dari Nabi Muhammad. Nah, ketika dia mempermalukan Nabi Muhammad di depan umatnya dengan ucapan yang hina, yaitu ini ucapannya, "Celaka engkau hai Muhammad, apakah ini maksud mengundang kami kemari?" Nah, kata Abu Lahab dengan sangat marah kepada Nabi Muhammad saat berkhutbah di kaki bukit. Maka dari itu, di saat itulah Allah menurunkan surat Al-Lahab, sehingga Abu Lahab pun malu dengan diturunkan surat Al-Lahab tersebut. Nggih. Sudah paham ya anak-anak sebab turunnya surat Al-Lahab? Ya, sebabnya yaitu karena paman Nabi yang bernama Abu Lahab beserta istrinya tersebut sangat membenci Nabi Muhammad, membenci ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Akibatnya Allah telah menurunkan wahyunya, yaitu telah menurunkan surat Al-Lahab tersebut ketika Abu Lahab mempermalukan Nabi ketika khutbah di kaki bukit. Akibatnya, maka dari perbuatan dari Abu Lahab tersebut, Abu Lahab lah yang dipermalukan oleh Allah karena diturunkan surat Al-Lahab tersebut. Dan Abu Lahab akhirnya beserta istrinya diancam masuk ke dalam neraka. Nggih. Sampai di sini anak-anakku sudah paham? Nggih, Bu Diana sedikit penjelasan tadi, Bu Diana ulangi lagi nggih. Al-Lahab itu artinya gejolak api. Nah, nama lain dari Al-Lahab yaitu Al-Masad, disebut juga Al-Masad, dan terdiri dari berapa ayat? 5 ayat. Dan surat Al-Lahab itu menempati urutan ke 111 dalam Al-Qur'an. Dan surat Al-Lahab termasuk surat
Makkiyah, nggih. Surat Al-Lahab itu termasuk surat Makkiyah dan terdiri dari 5 ayat. Ya, sudah paham semuanya ya? Nah, untuk tugasnya Al-Quran hadis, yaitu anak-anakku semua menghafalkan surat Al-Lahab beserta terjemahannya sesuai dengan yang Bu Diana bacakan tadi, menggunakan metode apa? Menggunakan metode Umi, karena kalian di madrasah di MI Krishna ini belajar Al-Qur'annya menggunakan metode Umi. Coba kalian terapkan ke dalam pembelajaran Al-Qur'an hadis. Nggih, anak-anakku semua paham? Ya, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian dari Bu Diana. Semoga yang Bu Diana sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cukup sekian dari Bu Diana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.